Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Di sini kami berada dalam video kedua kami akan membahas tentang pertama ada obtaining pneumatic proportional plus integral plus derivative control action. Baru ada obtaining hydraulic proportional plus integral plus derivative control action. Baru kami juga ada membahas soal dan solusinya. Itu ada soal A44 dan A45. Untuk dua materi pertama akan dibahas oleh Hans, materi ketiga akan dibahas oleh Mulia, dan untuk materi keempat akan dibahas oleh saya. Silakan Hans. Baik, untuk obtaining pneumatic proportional plus integral plus derivative control action. Nah, di sini saya sudah membuat gambar dari sistem dari proportional plus integral plus derivative control action. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa input masukan terdapat tekanan yaitu PS. Nah, masuk ke valve yang pertama yaitu R1, lalu masuk ke valve kedua yaitu RD. Nah, di sini terdapat katup yang dibagi dua, yaitu katup untuk kontrol batasan dan juga kontrol pembatas. Nah, di sini melalui sistem ini kita dapat membuat blok diagramnya. Nah, di sini sudah saya buat blok diagram, yaitu input ES B per A plus B, lalu ada XS, dan juga nanti ada actual output yaitu PCS. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu derivative time, yaitu RI dikali C, dan juga integral time-nya yaitu RD dikali C. Nah, A sebagai luas below dan juga K sebagai konstanta spring. Nah, di sini pada sistem ini kita menerima input PS lalu akan mendapatkan output yaitu PC ditambah P kecil C. Nah, dari blok diagram ini kita dapatkan transfer function yaitu PCS per ES sama dengan BK per 1 tambah KA dibagi A tambah B. Lalu dikali dengan A per KS dikali dengan RI C dikurang RDC dikali S dibagi dengan RDCS ditambah 1 dikali RI CS tambah 1. Lalu pada keadaan normal operation yaitu pada keadaan KA dikali luas below dikali dengan TI dikurang TD dikali S dibagi dengan A tambah B dikali KS dikali dengan TDS ditambah 1 dan juga dikali TIS ditambah 1 akan jauh lebih besar dari 1, dan juga derivatif integral time-nya harus jauh lebih besar dari derivatif time-nya. Maka transfer function yang kita dapatkan yaitu PCS dibagi ES sama dengan BKS dibagi A dikali luas below-nya. Lalu TDS ditambah 1 dikali dengan TIS ditambah 1 dibagi dengan TI dikurang TD dikali S. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, maka kita dapatkan BKS per A dikali luas below-nya itu sama dengan KP. Nah, maka kita dapat menuliskan transfer function-nya yaitu KP dikali 1 ditambah 1 per TIS ditambah TDS. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada hydraulic proportional plus integral plus derivative control action. Nah, pada hydraulic proportional plus integral plus derivative control action ini, pada sistem ini kita akan melihat bagaimana kombinasi dari hydraulic proportional plus integral dan juga hydraulic proportional plus derivative control action-nya. Nah, di sini pada sistem ini kita dapat melihat bahwa terdapat servo dan juga piston pada sistem kita. Lalu dari sistem yang kita dapatkan terdapat input E dan juga konstanta spring K1 dan K2 dan juga inputan Y. Nah, dari sistem ini kita mendapatkan ES sebagai input B per A plus B S dan juga aktual outputnya yaitu YS. Nah, dari blok diagram yang kita dapatkan ini, kita dapat membentuk suatu transfer function yaitu YS per ES dibagi dengan sama dengan B per A plus B dikali dengan K per S dibagi dengan 1 ditambah H per A tambah B dikali dengan KS
dikali dengan T1S dibagi dengan T1 ditambah T1 kali T2S kuadrat tambah T1 tambah T2 dikali S ditambah 1. Nah, pada keadaan normal dari sistem hidrolik proporsional plus integral plus derivatif kontrol action ini, A plus B dikali K per S dikali T1S dibagi dengan T1 dikali T2 dikali S kuadrat ditambah T1 ditambah dengan 2TS dikali S tambah 1 harus jauh lebih besar dari 1. Nah, sehingga YS dibagi ES, yaitu transfer function kita, sama dengan B per A dikali T1 dikali T2 S kuadrat ditambah T1 tambah 2T2 dikali S ditambah 1 dibagi dengan T1S. Nah, dari transfer function ini kita dapat bahwa KP itu merupakan B per A dikali T1 tambah 2T2 dibagi dengan T1. Sedangkan KI itu yaitu B per A dikali dengan 1 per TI. Dan juga KD itu B per A dikali T2. Sehingga didapatkan hasil KP tambah KI per S ditambah KD dikali S. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan soal bagian A44. Nah, jadi di soal A44 ini kita akan melihat ada suatu sistem yaitu sistem pneumatik tekanan pneumatik itu ini lebih mirip dengan sistem pada paru-paru kita. Jadi tekanan pneumatik ini kita lihat bahwasannya ada sebuah gas atau cairan atau fluida. Jadi dari fluida ini dia akan meneruskan ke bagian pertama dan bagian kedua. Nah, di sini kita akan mengendalikan menggunakan valve 1 dan pada bagian 2 juga valve 2. Nah, di sini juga kita akan mencari sebuah transfer function-nya. Jadi yang ini adalah inputnya dan bagian X ini itu adalah outputnya. Jadi di bagian B-nya ini itu adalah bagaimana perubahan atau grafik yang terjadi pada pneumatik sistem tersebut. Jadi kita kerjakan. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan ini kita akan diberi contoh-contohnya yaitu berapa nilai tekanan pada satu ATM, terus berapa nilai luasnya dan berapa juga temperaturnya. Jadi silakan kita kerjakan. Nah, kita lihat bahwasanya P1S per PIS itu akan sama dengan 1 per R1CS tambah 1. Nah, itu akan lebih mirip dengan perbandingan rumus P2 per PI yang perbandingan pada P2 bagian 2 dibagi dengan PI-nya tersebut. Jadi persamaan yang ini sama persamaan yang itu juga udah dapat. Terus kita akan mencari nilai tekanannya. Nah, nilai tekanannya itu ini gaya ini. Kita akan mencari gayanya. Bahwasanya gaya itu kan akan sama dengan A dikali tekanan. Jadi itu sama dengan nilai dari K kali X. Jadi selanjutnya itu kita akan memasukkan pada persamaan 438 dan 439 ke persamaan berikut ini. Persamaan di 440. Sehingga P1 dikurang P2 itu sama dengan 1 per RJS. Nah, kita lanjutkan itu hasil dari P1S kurang P2S itu adalah R2CS dikurang R1CS per R1CS tambah 1 dikali R2CS tambah 1 dikali dengan PS. Nah, setelah kita memasukkan persamaan berikut, kita akan melanjutkan ke persamaan transfer function, yaitu output dari XS dibagi dengan PIS. Nah, jadi
XS-nya itu kita sudah dapat, yaitu dari persamaan di atas 440 dan persamaan hasil gabungan dari 438 dan 439. Sehingga XS per PIS itu sama dengan A per K dikali R2C dikurang R1C dikali S dibagi dengan R1CS tambah 1 dikalikan dengan R2CS tambah 1. Nah, ini kita buat jadi persamaan 441. Dan kita akan mencari berapa nilai nilai hambatannya R1 dan R2 itu. Jadi R1 itu bisa kita dapatkan dari perubahan tekanan dibagi dengan perubahan debitnya. Itu kan akan menghasilkan sama dengan hambatannya. Jadi R1 itu kita dapatkan 0,167 kali 10 pangkat 10 dan R2 sama dengan 0,33 kali 10 pangkat 10. Nah, jadi setelah kita dapatkan hambatannya, kita cari lagi kapasitansi C-nya ini. Mengingat kapasitasnya itu akan memuat dari suatu pneumatiknya sebelum adanya tekanan. Jadi mencari C-nya itu sama dengan V per N dikali hambatan R air dikali dengan T. R ini itu merupakan suatu ini bukan hambatan ya R-nya. R-nya ini merupakan konstanta pada gas tertutup. Jadi untuk mencari C-nya itu sama dengan 5,75 dikali 10 pangkat -9. Nah, jadi setelah kita menemukan nilai C-nya itu, kita carilah masing-masing kapasitansi dari C1 dan C2. Jadi untuk R1C itu tinggal kalikan aja 0,167 kali 10 pangkat 10 kali 5,75, di mana 5,75 itu merupakan nilai C-nya itu sendiri. Hasilnya 9,60 dan R2-nya itu hasilnya 19,2. Jadi kita substitusilah R1C dengan R2C ke persamaan XS dengan PIS. Jadi dapat kita lah 1,44 kali 10 pangkat 7S per 9,6S tambah 1 dikalikan dengan 9,2S tambah 1. Oke, jadi berikut ini adalah penjelasan dari A44. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya ada soal dan solusi dari A45. Pada soal berikut, kita bisa melihat suatu gambar yang terdapat adalah pressure control. Dari soal ini kita bisa diketahui bahwa RD lebih kecil dari R1 dan merupakan suatu resistansi yang sama atau identik. Dan jika RD dihilangkan, apa yang terjadi pada kontrol? Dan jika RI kita hilangkan, apa yang akan terjadi dari kontrol? Ini dari gambarnya bisa kita lihat, ini RI, ini RD. Baru kita ditanya untuk tentukanlah blok diagramnya, baru tentukan transfer function-nya. Solusinya, di sini kita bisa mengasumsikan bahwa E bernilai sebagai 0, dan juga ada X dan juga PC sebagai nozzle flapper. Nozzle flapper itu ini penutupnya, dan juga untuk control pressure PC itu di sini. Di sini keterangannya E sama dengan E small error signal, X sama dengan small change in nozzle flapper distance, PC sama dengan small change in control pressure, P1 sama dengan small pressure change in below
1 due to small change in control pressure, baru P2 ada small pressure change in below 2 due to small change in the control pressure, baru ada Y, small displacement of the lower end of the flapper. Baru di sini kita bisa lihat apa hubungan antara P1 dengan PC. Itu adalah 1 per RDCS tambah 1, atau juga sama dengan 1 per TDS tambah 1. Di mana TD sebagai RD kali C, atau sebagai derivative time. Baru untuk P1, P2 dan P1 hubungannya adalah 1 per RICS tambah 1 sama dengan 1 per TIS tambah 1. Di mana TI sama dengan RIC, yang juga sama dengan integral time. Lalu kita bisa lihat force balance atau gaya seimbangnya daripada dua persamaan tersebut adalah P1 kurang P2 kali A sama dengan KSY, di mana KS adalah stiffness atau kekakuan dari dua sambungan P1 dan P2, dan A adalah sebagai cross sectional area, dengan hubungan antara EX dan Y adalah X sama dengan B per A tambah B kali E dikurang dengan A per A tambah B kali Y. Dan hubungan antara PC dan X adalah PC sama dengan K kali X dengan kondisi K lebih besar dari 0. Dari persamaan kita bisa melihat bagaimana blok diagram dari controllernya. Dan itu akan digambarkan dari sini. Ini adalah blok diagramnya. Namun untuk fungsi transfernya adalah sebagai berikut. PCS per ES sama dengan B per AB kali K per 1 tambah K kali A per AB per A tambah B kali A per KS kali lagi dengan TIS per TIS tambah 1 dikali dengan 1 per TDS tambah 1. Ini dia untuk blok diagramnya pada pressure control di soal ini. Lalu yang untuk bagian B ini adalah hasil sederhanaan dari kontrol blok diagram yang di atas. Maksudnya untuk practical controller normalnya adalah KAATIS per A tambah B KS kali dengan TIS tambah 1 kali dengan TDS tambah 1. Dengan kondisi T1 TI lebih besar dari D. Maka untuk transfer function-nya bisa kita dapat menjadi TCS per PCS per ES mendekati BKS kali TIS tambah 1 kali TDS tambah 1 per A kecil kali A besar TIS, yang akan hasilnya menjadi KP kali I tambah 1 per TIS kali TDS, di mana juga KP akan bernilai menjadi BKS per A kecil kali A besar. Dan untuk pertanyaan apa yang terjadi jika RD dihilangkan atau RD menjadi 0, RD itu di sini. Apa yang terjadi jika RD dihilangkan? Maka yang akan terjadi, kontrol akan berubah menjadi proportional plus integral controller. Lalu untuk pertanyaan, apa yang terjadi jika RI dihilangkan atau RI bernilai sebagai 0, maka kontrol akan berubah menjadi narrow band proportional atau dual position controller. Dengan catatan, hasil dari dua feedback yang dihasilkan saling menutup duanya, di mana tidak feedback. Ini RD, jika ini dihilangkan, ini akan langsung menyambung gitu. Dan jika ini dihilangkan, maka untuk akses ke P1 akan lebih dipermudah, dan kondisinya juga akan dipermudah juga untuk P2. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan pada A45. Dan dari sini juga saya sampaikan bahwa hasil video yang kami tampilkan ini akan menjadi
hasil tugas kami pada tugas scan video kedua. Sekian dan terima kasih.